Ada belasan komentar netizen dari postingan Instagram CNBC Indonesia dari salah satu berita yang sudah dinaikkan. Yaitu kita lihat dari @sur_ag. Kita munculkan komentarnya, judulnya itu mengusik hati. Kita lihat ya, sebenarnya judulnya adalah berkaitan dengan anjloknya IHSG yaitu sebesar 2% dan Donald Trump lah ya disebut-sebut menjadi penyebabnya. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya, yaitu dari @panduimar4. Lah bersyukur loh ada emiten Pak PP, kalau enggak mana mungkin IHSG di level 6.600. Level sekarang harusnya tanpa emiten Pak PP dan gorengan lainnya mungkin ada di level 5.900-an mungkin. Jadi istilahnya yaitu tadi emiten-emiten Taipan Prayogo Pangestu disebut-sebut sebagai tulang punggung pada saat populer beberapa tahun yang lalu waktu baru melantai di Bursa Efek Indonesia dipuji-puji. Sekarang menjadi beban IHSG dibully. Mungkin boleh komentarnya dari Mas Ai terlebih dahulu berkaitan dengan emiten-emiten Taipan Prayogo Pangestu yang dianggap menjadi beban bagi IHSG hari ini. Sebenarnya dalam setahun atau 2 tahun terakhir itu emiten-emiten konglomerat ini memang menjadi backbone ya, selain perbankan ya. Karena selama ini kan IHSG itu selalu ditopang utamanya oleh emiten perbankan, terutama bank-bank big caps gitu ya. Tapi mungkin 2 tahun terakhir lah, banyak emiten-emiten konglomerat yang kenaikannya cukup luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita rinci lebih detail gitu ya, tidak hanya emitennya Pak Prayogo gitu ya, kayak emitennya Pak Agwan juga ya, dengan Pani dan kawan-kawannya gitu ya. Ada juga emitennya mungkin Salim gitu dan lain sebagainya juga banyak. Tapi memang yang sangat outstanding adalah kenaikannya emitennya Pak Prayogo gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini mengalami penurunan, ya harusnya wajar-wajar aja karena kenaikannya juga sangat luar biasa, ribuan persen loh. Ada yang sampai bahkan 6.000% kalau saya nggak salah gitu ya. Itu juga kan ya pasti akan ada masanya dia akan adjustment. Nggak mungkin saham itu kan naik terus gitu kan. Pasti ada yang namanya profit taking, pasti ada yang namanya balancing segala macam. Itu juga merupakan hal yang wajar. Kalau ada yang bilang selama ini didukung oleh emitennya Pak PP, ya mungkin ada benarnya juga. Gitu. Walaupun kita tidak boleh mengesampingkan emiten-emiten konglo yang lain dan emiten big banks yang lain. Karena di tengah penurunan sekarang, big banks kita juga turunnya dalam juga loh. Yang selama ini jadi backbone gitu ya, terutama top 5 big banks kita lah gitu ya. Itu juga cukup dalam gitu turunnya. Jadi memang hampir semua saham turun sih gitu. Tapi memang kapitalisasi yang besar itu ya emiten konglomerasi dan juga bank gitu ya. Nah, ini menarik yang Mas Ai sebutkan berkaitan dengan terkoreksinya perbankan kita begitu kan. Kan di hampir setiap analisis saham mengatakan bahwa kalau kita mau beli saham, lihat fundamental perusahaannya. Kita tahu perbankan kita sebenarnya meskipun memang secara laporan keuangan bisa dikatakan sebenarnya netral ya. Tidak buruk tapi tidak baik di laporan keuangan terakhir. Tapi setahun terakhir emiten-emitennya semua anjlok begitu. Dan disebut-sebut bahwa salah satu penyebabnya adalah capital outflow dari foreign begitu atau dari investor asing. Sebenarnya apakah memang ini yang terjadi dan apakah balik lagi Donald Trump lah yang menjadi penyebab dari kaburnya investor asing kita dari Indonesia? Silakan Mas Luki. Terutama dengan efek perang dagang ini ya, membuat perekonomian global jadi bisa dikatakan serba kacau ya. Para investor mulai gamang, mulai mempertimbangkan apakah ini waktunya yang tepat untuk berinvestasi terutama di negara-negara emerging market ya. Dan ketika perang dagang ini berlanjut terus, ini pasti akan berdampak juga terhadap inflasi di AS yang akhirnya berujung pada The Fed yang bisa saja menahan penurunan suku bunganya, dan ini membuat suku bunga di Amerika Serikat mungkin tetap tinggi, dan ini membuat para investor lebih baik mereka mengamankan asetnya ke pasar dalam negeri ya, terutama AS ya, pasar di AS dengan suku bunga yang masih kompetitif ya di sana ya, di tengah kepastian ekonomi global yang masih serba sulit ya dengan kebijakan Trump. Dan perlu dicermati juga pada pekan ini ya, nanti hari Rabu waktu setempat Ketua The Fed ya Jerome Powell akan
memberikan testimoni tahunan di depan Senat dan DPR AS ya. Jadi mungkin di sini akan ada semacam kisi-kisi lah atau gambaran bagaimana nanti sikap The Fed selama setahun ini. Apakah memang akan tetap seperti rencana semula menurunkan suku bunga sampai 2 kali tahun ini, atau mungkin menjadi hanya 1 kali karena beberapa analis mulai meragukan bahwa The Fed akan memotong suku bunganya sampai 2 kali tahun ini di tengah berbagai kebijakan Trump yang sangat tidak mendukung The Fed untuk menurunkan suku bunga. Jadi ini bisa jadi sentimen yang cukup besar ya untuk pasar kita ya, untuk IHSG pada pekan ini ya, jelang akhir pekan nanti ya, pada Kamis dan Jumat nanti. Jadi kita pun masih menunggu nanti akan seperti apa ya pengumuman dari The Fed, apakah di situ ada kisi-kisi lah atau gambaran bagaimana kebijakan AS ke depan terkait suku bunga, dan ini pasti akan sangat berpengaruh pada sikap investor ya di Indonesia ya, kan seperti apa. Oke, berarti memang kondisi IHSG kita sangat dipengaruhi oleh, kalau boleh langsung ditarik, adalah kebijakan Donald Trump begitu. Apa yang dia katakan pada pekan ini, pada pekan lalu ini langsung sangat berpengaruh terhadap kinerja pasar saham domestik kita. Saya mau mencoba mengkritisi dari kebijakan Donald Trump yang terbaru, yaitu berkaitan dengan seluruh produk aluminium dan juga baja yang datang dari luar Amerika Serikat ke dalam negara tersebut akan dikenakan tarif 25%. Ini tentu saja adalah salah satu kebijakan proteksionisme, yaitu untuk melindungi industri dalam negeri di negeri Paman Sam. Tapi di sisi lain ada potensi bahwa kebijakan ini kalau memang benar diterapkan, nggak tahu ya, biasanya kan memang kadang cuma komentar dan tidak diterapkan. Tapi kalau memang akhirnya diterapkan, ini kan berpotensi akan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi. Kita sebut saja barang-barang yang membutuhkan aluminium dan juga baja adalah alat elektronik, transportasi, konstruksi, begitu kan. Tidak semua produk aluminium dan baja di Amerika Serikat mereka produksi sendiri. Sedangkan janji Donald Trump yang nomor 1 adalah menurunkan inflasi untuk warga Amerika Serikat. Ini kan berkebalikan. Menurut Mas Luki gimana? Ya, memang ada beberapa kebijakan yang sepertinya berkebalikan ya dengan niat Trump ya, bahkan di kampanyenya untuk menurunkan inflasi. Tapi menurut saya ini memang pilihan yang diambil Trump ya. Artinya Trump pada tahap pertama dia ingin menegaskan posisi tawar AS di ekonomi global ya, dengan memberikan strategi negosiasi. Betul, strategi negosiasi dengan memberikan tarif yang tinggi secara tiba-tiba. Salah satunya seperti yang terjadi pada Kanada dan Meksiko yang dia mengumumkan untuk memberikan tarif 25%. Setelah itu dia tunda dan akhirnya dia ada negosiasi di situ. Tapi kan karena memang dua negara akhirnya mengabulkan apa yang... Akhirnya ini mungkin bisa menjadi strategi Trump untuk menegosiasikan kembali lah. Dan berhasil ternyata. Dengan beberapa negara di situ yang mempunyai hubungan ekonomi dengan Trump di situ, dan sejauh ini memang cukup berhasil ya kebijakan Trump untuk seperti itu. Tapi kita tunggu saja nih dengan kebijakan yang 25% ini, apakah ada perubahan dalam waktu dekat atau tidak. Oke, baik. Berarti kan bisa dikatakan dari keberhasilan cara atau negosiasi Donald Trump, yaitu mengancam begitu kan dalam konteks perang dagang. Ini ada kemungkinan bahwa ini akan terus berlanjut. Ini artinya kalau memang Donald Trump adalah sebagai penyebab utama anjloknya IHSG selama beberapa waktu terakhir, artinya ini akan terus berlanjut juga bagi IHSG kita. Pertanyaan saya buat Mas Ai, ini yang paling susah. Sampai kapan IHSG akan terkoreksi, Mas Ai? Nggak mungkin dong sampai 5 tahun ke depan. Selama ketidakpastian itu masih ada, ya pasti resiko itu juga akan semakin besar gitu. Pada prinsipnya kan investor itu kan pasti akan mencari cuan yang besar atau cuan yang lebih besar, di mana itu berada gitu kan. Satu itu. Kedua, prinsipnya mereka yang kedua adalah di mana instrumen yang lebih aman gitu kan. Saat ini ya mungkin dianggapnya instrumen-instrumen di Amerika lebih aman, karena tadi suku bunganya juga masih cukup tinggi. Terbukti kan terakhir juga The Fed belum menurunkan suku bunga, BI sudah menurunkan suku bunga duluan gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa investor asing banyak kabur ya, terutama ke Amerika. Karena memang dinilai indeks kita atau saham-saham kita saat ini lagi tidak menarik. Gitu ya. Gimana orang mau naruh duit kalau returnnya minus gitu kan, atau mungkin stagnan gitu kan, ya pasti kan mereka juga pasti harus mempertanggungjawabkan, apalagi fund-fund besar gitu ya, yang memang setiap tahun dituntut untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Pada prinsipnya kan prinsip kapitalis kan, di mana keuntungan besar ada di situ dananya dia tempatkan gitu kan. Nah kalau pertanyaannya sampai kapan, ya mungkin sampai ketidakpastian ini
besar, atau paling tidak sampai nanti memang fundamental ekonomi kita dalam negerinya akan menjadi lebih baik. Saat ini kan Pak Prabowo dan Gibran itu kan masih baru lah ya, masih sedang menata konsolidasi lah di tahap awal ini kan, dari mulai kementerian lembaganya, program-program unggulannya, lalu pencanangan untuk pertumbuhan ekonominya segala macam, mungkin akan sedikit cenderung lebih berat di tahun ini. Apalagi Pak Prabowo sendiri waktu itu kan pemerintahnya juga bilang mungkin di tahun ini juga masih belum terlalu terbang seperti target awalnya 8% gitu, karena itu butuh waktu pastikan. Tapi selama memang program-programnya firm gitu ya, dan dilihat market itu bagus, harusnya sih bisa rebound kembali. Tapi kalau saya sih ngelihatnya mungkin untuk IHSG tahun ini agak berat gitu agak ya. berat. Berat. Kalaupun mungkin rebound ya tipis-tipis, mungkin di semester 2 ketika sudah ada mulai spending. Biasanya government spending itu juga walaupun sekarang agak ketat gitu ya, mulai itu semester 2, triwulan 3 gitu ya, yang udah mulai terakhir. Ya harapan kita sih bisa sedikit mengangkat IHSG ya. Gitu. Oke, apakah level terendah IHSG ini adalah tanda-tanda buat para investor untuk masuk ke sejumlah emiten, terutama yang berkapitalisasi besar? Nggak perlu dijawab karena tanggung jawab dan juga risiko untuk berinvestasi ada di tangan Anda masing-masing.